Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya akan berbagi aja bagi teman-teman yang mungkin lagi nggak kerasan sama majikannya super rewel mungkin, majikannya super jahat mungkin, ya kita nggak tahu ya, alasan kan masing-masing. Terus nggak bisa menyelesaikan kontrak sampai 2 tahun. Jadi alternatifnya kalau kita nggak mau ganti rugi ke majikan 1 bulan gaji, teman-teman itu wajib untuk memberikan yaitu surat notis. Notice itu 1 month notice ya, 1 bulan sebelumnya pengajuan kita untuk pengunduran diri. Jadi biasanya simple aja untuk surat notice itu seperti ini. Ini bisa versi masing-masing ya. Biasanya saya pakainya seperti ini. Jadi lembaran seperti ini kita bisa tulis sendiri atau kita bisa minta sama agensi atau biasanya sama organisasi itu juga ada, atau nggak tahu KJRI menyediakan atau tidak, saya kurang tahu kayak gitu ya. Yang jelas agensi pasti ada, organisasi pasti ada kayak gitu ya. Kurang lebihnya seperti ini tapi versi masing-masing. Jadi kita harus dan wajib untuk memfotokopi 3 lembar ya, fotokopi 3 lembar. Satu buat kita, satu buat majikan, satu buat imigrasi atau agent kayak gitu ya. Jadi 1 month notice ini pertama kali kita harus kasih ke majikan karena kita bekerja memberitahukan bahwa kita mau resign itu ke majikan. Nah, ini adalah surat 1 month notice. Jadi untuk seperti ini cara pengisinya bagaimana? Oke, kita akan coba untuk meraba-raba cara ngisinya seperti apa ya. Nah, surat notisnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa tulis tanggal kapan kita ngasih ke majikan. Kita kasih contoh aja, tanggal 1 bulan 10 tahun 2023. Terus habis itu ini adalah I, itu nama kita sesuai paspor atau Hong Kong ID. Nama kita Mawar, contoh ini sebagai contoh. Nomor KTP kita biasanya kan ada WX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurung A. Ini hanya sebagai contoh. Terus habis itu kita bekerja dengan majikan nama sesuai kontrak kerja. Contoh ya, Buto Cakil. Ini hanya sebagai contoh loh ya teman-teman. Buto Cakil. Terus nomor KTP Buto Cakil berapa? Kalau kita nggak tahu, skip aja, nggak masalah. Nomor kontrak kerja kita. Nomor kontrak kerja itu adalah di pojok kanan atas. Warna biru kontrak kerja, pojok kanan atas. Biasanya sembarang ya, ini N atau berapa? 3571 kayak gitu ya. Ini sesuai aja yang punya kontrak kita pegang masing-masing kayak gitu. Terus habis itu kita akan memberikan 1 month notice, kapan mulai beraktifnya. Ini sesuai ya. Jadi tanggal 1 bulan 10 tahun 2023. Kapan terakhir kerja? Berarti kalau 1 bulan itu adalah, kalau di bulan 10 itu kayaknya 31 ya. 31 bulan 10 2023. Ini adalah last working, selesai kerjanya. Alasannya apa? Kita kok nggak finish atau resign, itu alasannya apa? Kalau pulang ke Indonesia ya tulis go back to Indonesia. Sesuai masing-masing aja, sesuai apa alasan kita masing-masing. Go back to Indonesia. Kalau nggak cocok ya tulis aja not suitable kayak gitu. Jadi jobnya itu nggak cocok dengan kita kayak gitu ya. Terus habis itu ini employer adalah kita, Mawar. Habis itu tanda tangan, Mbak Mawarnya tanda tangan. Di sini majikan, Buto Cakil. Jadi ini adalah tanda tangannya Buto Cakil. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini adalah contoh untuk penulisan surat 1 month notice ke majikan. Kalau benar-benar kita ingin resign, nggak bisa menyelesaikan kontrak. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas karena ini percakapan akan saya masukkan ke dalam konten. Bagaimana ini? Iya Kak, makasih. Saya mau tanya Kak, kalau mau notis itu surat notisnya kita ke imigrasi dulu, kirim ke imigrasi atau kasih ke majikan satu gitu, gimana Kak? Surat notis itu sebenarnya bisa langsung 3 ya Mbak.
satu Iya. majikan, satu agent, satu imigrasi. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya sebenarnya sampean memberitahukan ke majikan itu udah benar. Terus sampean memberitahukan ke agent itu, agent akan mengirim ke imigrasi, atau sampean langsung ngasih ke imigrasi tanpa ke majikan, tanpa ke agent juga nggak ada masalah. Nggak ada persoalan. Jadi nggak masalah ya Kak, kita langsung kasih dulu ke imigrasi, habis itu ke majikan, soalnya agensiku gendeng, nggak mau respon gitu loh Kak. Yo kan nggak enak duit ya Mbak. Gitu ya. Aku saja yang kurang kerjaan kayak gini itu nampani teleponnya teman-teman aja ngasih tahu, padahal bayarannya nang YouTube paling mau $3, $2, $5, paling akeh $5 Mbak. Ya kan belum panen Kak, nanti kan pasti lama-lama pasti panen itu udah pasti. Iya maksud saya gini loh, maksud saya yang kurang kerjaan itu yang kita memberikan sesuatu buat teman-teman. Jadi pada prinsipnya kalau menurut saya break itu sebenarnya hak. Jadi terserah sama sampean mau ngomong ya, kalau sampean ngomong sama majikan itu kan adabnya memang begitu, karena dia kan majikannya, sampean harus kasih tahu, dia harus tanda tangan dan tidak tanda tangan pun sebenarnya nggak ada masalah. Mau tanda tangan lebih bagus, enggak juga nggak masalah. Nah cuman yang harus sampean penting adalah ketika sampean langsung ke imigrasi, usahakan di belakang itu ada lampiran reason, alasan kenapa sih sampean ngebreak. Kadang orang ngebreak itu alasannya cuma sekotak kecil itu kan. Nah kalau sampean ada di belakangnya atau sampean cepret isolasi, jadi dia membaca gitu. Jadi sampean punya reason, sampean punya cerita kenapa sampean ngebreak itu. Kalau bisa bahasa Inggris lebih keren. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa bahasa Inggris ya bahasa Indonesia. Habis itu ya sudah, di HP kan ada translate, tulis aja bahasa Indonesia, keluar bahasa Inggrisnya, tinggal disalin. Caranya kan seperti itu. Siapa lagi? Nah itu seumpama nih Kak, saya kan mau notisnya di bulan 10, berarti di bulan 9 itu saya masukin surat notis ke imigrasi gitu ya Kak? Boleh. Sampean gitu kalau masukin ya ke imigrasi, sampean tulis tanggal, sampean mau keluarnya tanggal berapa, kan one more notice kan, namanya one more notice. Nanti setelah sampean kirim ke imigrasi, kalau direspon sama imigrasi dalam 2 minggu, dia itu ngirim surat ke majikan. Ke alamat majikan itu ngasih tahu bahwa, weh, CC-mu kan mau keluar. Itu kalau sampean ke imigrasi langsung. Tapi kalau sampean ngasih ke majikan, nah majikan nanti yang ngirim ke imigrasi atau dikasihkan ke agent suruh urus. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau sampean kepingin majikan sampean nggak ya nggak apa-apa, masukin aja ke imigrasi. Nanti imigrasi ngirimin surat majikan, CC-mu finishnya entek tanggal sakmene loh, karena CC-mu minta break. Nah baru dia kaget, nah gitu kan. Nah suratnya kan pasti ada di kotak box gitu kan. Nanti dia akan nanya-nanya ke sampean. Kalau sampai iyalah aku pokoknya mau keluar gini wis nggak ada reason, kamu mau jelasin A B C D E F G H I J, pokoknya aku resign. Nah ya sudah. Tapi kalau misalnya sampean ngomong ternyata nego-nego, oke, ya silakan kamu laporan ke imigrasi untuk manjangin saya lagi gitu. Karena surat sudah disuratkan, kalau dia masih mau panjang dia harus kirim surat lagi ke imigrasi kan gitu. Oh ya, tapi tetap kita harus keluar ya Kak, ya kalau maksudnya kita udah masukin ke imigrasi itu, ya, di tanggalnya itu. Makanya gitu. Kalau majikannya mau, dia akan memperjuangkan. Jadi sampean nggak jadi, ada surat balik lagi, aku udah urus ke imigrasi gitu kan. Lah sampean kalau mau memastikan boleh nanya juga ke imigrasi, apakah majikanku sudah manjangin aku? Oh tidak, berarti tanggal sampean ingin keluar harus keluar. Tapi kalau iya majikanmu tetap nahan dirimu, belum bisa, jadinya kamu harus terus gitu. Tapi kalau majikan nahan terus kitanya udah nggak bisa, pasti ya makanya saya nggak mau, tetap saya nggak mau gitu aja. Dia kirim surat, saya tetap nggak mau, sampean juga telepon ke imigrasi. Gitu ya, tetap kita resign ya Kak. Masalahnya ini kan
masih saya kuat-kuatin. Tangan saya sebelah kiri kan ada benjolan, Kak. Masalahnya angkat pasien itu, waduh, nggak sesuai sama job gitu, Kak. Nah, di job saya itu kan bersih-bersih. Nah, waktu interview emang jaga dia, cuman kan katanya kan nggak ada angkat-angkat. Ini badannya gede banget, Kak. Nah, ini benjolan di tangan saya udah makin sakit gitu. Kalau malam itu, waduh, sakit banget. Soalnya kan istirahatnya juga malam jam 2 gitu. Dulu waktu interview sampean nggak ngerekam kan? Enggak. Nah, itu Enggak masalahnya. ngerekam. Makanya ini pelajaran buat teman-teman semua yang nonton konten saya ya. Kalau interview sebaiknya kalian rekam. Untuk pembuktian kalau misalnya terjadi kayak gini nih. Job tidak sesuai dengan interview, job tidak sesuai dengan kontrak. Iya, Nah, ini kan pihak sampean yang dirugikan kan. Tapi kalau sampean bisa, lho awakmu biyen lho ngomongin koyo ngene. Kok aku dadi saiki kerjane koyo ngene? Lah jane lambemu genah apa ora sih? Nah, kan kayak gitu, bener nggak saya ngomong? Iya, soalnya udah saya, maksudnya udah saya kasih ke majikan. Saya tanda tangan jobnya ini, sampai di sini tasau. Kenapa sampai sini saya jagain, maksudnya orang stroke. Saya udah kayak begitu. Terus dia jawabnya, ya kan interview udah saya jelasin gitu. Ya saya nggak tahu ya, saya tanda tangannya jobnya tasau. Saya bilang gitu aja, Kak. Lah karena interviewnya kan nggak sampean rekam. Iya, makanya itu. Ayo, aku terus kan kudu piye? Ayo. Ya udah, Kak. Berarti nggak jadi masalah ya, saya langsung Nggak ke ada imigrasi masalah. pasti. Oh iya. Nggak ada persoalan. Pokoknya Jadi sampean ini bukan persoalan yang berat. Kalau memang sudah mutusin break ya break aja, no problem. tetap tiket itu majikan yang ini. Wajib, tiket wajib, ya kan. Uang saku 100 ke bandara wajib. Terus habis itu sampean ada tanggungan uang cuti nggak? Cuti sampean masih ada berapa? Nah itu wajib dibayarkan. Sampean harus tahu hitung-hitungannya. Ya itu nanti agensi atau ada pihak yang dampingin atau gimana, Kak? Loh, ya sampean ngerti nggak hitungannya? Oh, nggak paham aku. Lah, sampean nggak ngerti hitungannya terus piye aku jal. Itu gimana, Kak? Loh. Uang cuti itu gimana maksudnya? Nah, ya makanya sekali lagi saya nanya, sampean ngerti sendiri nggak hitungannya? Kalau enggak, kalau majikan sampean baik ya udah wis. Silakan ke agent, kamu urusan sama agent sana. Semuanya udah tak kasihkan ke agent kayak gitu ya baru sampean ke agent. Tapi kalau sampean bisa tahu hitungannya dengan sendirinya kan nggak apa-apa. Begitu hitung-hitungan di sini, makanya ngejak hitung-hitungan mending memang di agent. Oh, gitu ya. Jadi kalau hitung-hitungannya ngejak di agent kan enak. Ada saksinya agent. Jangan tanda tangan gitu loh. Jangan tanda tangan sendiri tanpa ada saksi dari agent. Bahaya. Nanti sampean nggak tanda tangan, ternyata duitnya nggak dikekno, nah masalah kan. Oh gitu ya. Iya, makanya diselesaikan di agent tanggungan semuanya. Nah segera kalau bisa diselesaikan, kalau nggak bisa diselesaikan lapor ke labor. Oh gitu ya. Siap. Oh berarti kita kirim notisnya ke imigrasi, kasih ke majikan satu, terus habis itu kita konfirmasi ke agensi gitu ya, Kak ya? Boleh, itu sangat sopan sekali kalau bisa begitu gitu. Oh, Kan iya. saya kan harus ngajari sesuatu yang sopan gitu kan. Iya. Saya pikirannya begitu juga gitu, Kak. Oh, jadi iya. ke imigrasi, majikan sama ke agensi gitu. Ya udah, Kak. Ini terima kasih banyak ya, Kak, untuk waktunya ya. Gitu semoga aja. Semoga Kakak sama Cik Yuli sehat-sehat ya. Banyak membantu. Ya, santai-santai aja. kita. Pokoknya kalau ada sesuatu yang butuh ditanyakan, kontak-kontak aja. Ya, Bisanya bantu siap. cuman kayak Siap, gini, Kak. Mbak. Nggak bisa ngasih duit, ya wis gini aja. Oh, udah alhamdulillah ya Allah, Masya Allah udah ada orang-orang baik ya, Masya Allah. Bisanya ngajak ya, makan, ya. bisanya ngajak makan soto atau lodeh di rumah, itu pun kalau mau datang. Kayak kemarin Insya Allah nanti, Kak, kalau saya udah mau ini, saya insya Allah mau ke situ deh. Oke, ditunggu ya, Mbak. Sama teman saya. Iya, semangat sama-sama. ya. Salam buat Cik Yuli. Salam buat Cik Yuli ya. Yo, Oke, semangat. Waalaikumsalam. Bye-bye. Oke, buat teman-teman semuanya, break kontrak itu hak ya, memutuskan atau terminate kontrak itu bisa hak pribadi teman-teman, juga hak pribadi majikan. Jadi selama memang tidak
kuat dan mau break ya sudah. Yang perlu dipikirkan bukan persoalan breaknya, tapi setelah break apakah kita siap, apakah kita oke, apakah kita mampu untuk bertahan. Nah, itu yang mohon dipikirkan lebih lanjut. Tapi kalau sudah siap, sudah ready untuk go, ya sudah, santai saja. Sekali lagi, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.